Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk menambah keimanan kita. Jadi taklim akidah ataupun taklim akidah ataupun tentang masalah nama dan sifat Allah SWT itu hanyalah untuk menambah keimanan. Jadi tidak ada khilaf di situ. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di situ. Ya, berbeda dengan fikih. Berbeda dengan fikih. Kalau dalam masalah akidah kita cuma imanan tasdiqan wa taslima, mengimani, membenarkan dan menerima. Tatkala sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis yang sahih, serta juga pemahamannya dijelaskan oleh para sahabat, kemudian oleh para tabi'in dan atba' at-tabi'in, kemudian juga para a'immatul huda. Maka di situ kita akan merasakan lezatnya keimanan dan kita akan merasakan betapa agungnya Allah SWT dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Ya, jadi manusia itu ada titik lemahnya sebagai manusia, sebagai bentuk kemanusiaannya. Jadi Allah SWT sengaja setiap manusia itu akhirnya mengakui bahwasanya dia itu butuh kepada Allah. Wa antum fuqara'una ila Allah. Kalian semua itu butuh kepada Allah. Mengalami titik terendah, terpuruk dan seterusnya. Maka di sini dia tatkala memiliki bekal akidah yang muncul adalah pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muncul adalah kefahaman betapa kita itu lemah, tak berdaya tanpa pertolongan dan kasih sayang Allah SWT. Ya hadirin azani wa azakumullah, terakhir kita membahas tentang Allah itu ada di langit, tetapi tinggal sedikit. Nanti kita membahas tentang alam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman Allah SWT, Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah zat yang maha rahman di atas arsy, ya, beristiwa. Beristiwa di sini artinya ala wartafa, tinggi di atas, begitu. Walaupun istiwa artinya bersemayam, tapi maksudnya ala wartafa, di atas, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama demikian. Jadi di atas arsy. Kemudian juga kepada Allah Ta'ala, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada zat yang ada di langit? Ya, nanti dijelaskan, ya, fis sama di sini yang ada di langit ini itu artinya bukan fi tapi ala. Apakah kalian beriman kepada zat yang berada di atas langit? Nah, nanti juga ada penjelasan tentang langit di sini, bukan langit yang mabniyah tapi di atas sana. Ya, memang kita tidak mampu, ya, tidak mampu menjangkau makhluk-makhluk Allah yang demikian besar. Nah, jadi kita hanya menerima dengan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Alladzi fis sama, yang ya, di atas langit. Jadi fis sama di sini ya artinya itu di atas. Di atas langit ya. Fis sama di langit maknanya di atas. Taqaddasa ismuka, maha suci namamu. Wa qala lil jariyah, kemudian pernah juga Rasulullah SAW mengetes kepada budak, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah ya berada di atas langit. Ya. Qalat i'tikha, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia ya beriman. Jadi Allah berada di atas langit, ya di atas arsy. Kemudian ada yang mengingkari Allah di atas langit karena kalau misalnya di atas itu kan menunjukkan arah. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti segala sesuatu. Sedangkan manusia ya itu punya arah, selatan, utara dan sebagainya. Nah, sehingga mereka tidak mau mengatakan Allah di atas langit begitu. Tidak mau, karena alasannya menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang mengatakan Allah di atas langit itu, di atas langitnya itu adalah Allah sendiri. Ya, di langit itu adalah Allah sendiri. Ingat, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti sesuatu, wa huwas sami'ul basir. Tetapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini ditetapkan oleh Allah, Allah Maha mendengar. Tentunya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Ya. Tetapi Allah mendengar sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sehingga kita tetapkan Allah mendengar. Misalnya Allah di atas langit. Ya, tentunya ini tidak sama dengan apa? Makhluk. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan kita ditujukan sebagaimana di dalam nas yang sahih, Allah di atas langit, maka kita beriman. Ya, justru kalau kita tidak mau menetapkan Allah di atas langit, maka kita terjatuh kepada pengingkaran terhadap ayat ataupun hadis. Jadi kalau kita tidak menetapkan Allah di atas langit, berarti kita mengingkari apa? Dalil. Dan mengingkari dalil ini tidak boleh, karena konsekuensi daripada keimanan adalah beriman dengan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam apa? Al-Quran. Nah ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi manusia ingin lari, ya, menurut anggapan dia kalau seperti itu melecehkan Allah, dia ingin mensucikannya, justru dia malah terjatuh kepada mengingkari apa? Mengingkari ayat ataupun hadis. Maka dalam perkara ini, ya, tugas kita cuma beriman tadi, ya. Wa qaul Nabi SAW, ya, ini tadi sudah di. Wa qala lil jalalain Allah, di mana Allah? Dikatakan Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Qala i'tikha, katakanlah bebaskan dia. Fa innal mu'mina, sesungguhnya dia beriman. Berikutnya, wa rawahu Malik bin Anas, dan diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Wa Muslimun. Jadi masalah ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Muslim. Wa ghurima minal a'immah, dan lain sebagainya dari kalangan a'immah. Jadi a'immah ya itu sepakat ya tentang ya tingginya Allah ya di atas langit. Nah, jadi kita wajib menetapkan tanpa tahrif, merubah-rubah, dan tanpa taktil, tanpa menolak, dan tanpa takyif, tanpa membagaimanakan. Jadi tidak kita merubah-rubah secara arti atau merubah-rubah secara ya lafaz, dan kita tidak boleh menolaknya, dan juga tidak boleh membagaimanakan. Kalau Allah di atas langit sih bagaimana ya, itu jangan, tidak boleh. Karena tidak mampu jelas, ya, tidak mampu.
Wala tamthil, oh Allah SWT dan selanjutnya seperti ini, itu juga tidak boleh. Nggak boleh. Waqad ankara ahlu ta'til qaulullah bidzati fis sama. Ahlu ta'til telah mengingkari tentang zatnya Allah di langit. Wa fassaru ma'naha, dan mereka menafsirkan artinya anna fis sama, bahwasanya di langit itu ya mulkuhu. Ya, mulkuhu. Jadi mereka nggak mau menetapkan apa yang di dalam Al-Quran. Jadi Allah di langit itu bukan Allah, tetapi kekuasaannya dipalingkan begitu. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah membantah ucapan mereka yang demikian itu. Ya, bahwasanya mengatakan yang di langit itu adalah kekuasaan Allah dan yang lainnya yang seperti itu bertentangan dengan zahirnya Al-Quran atau zahirnya hadis, dan juga bertentangan dengan apa yang diyakini Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian sisi yang lain, bahasanya mereka tatkala menafsirkan yang di langit itu adalah kekuasaan Allah, ya, dan kerajaannya. Jadi Allah di langit itu mau kekuasaannya, itu kerajaannya di langit. Tadi sudah ya, bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan apa yang dikatakan Rasulullah, para sahabatnya. Juga ada sisi lain yang menunjukkan kelemahan dari keyakinan ini, yaitu anna mulkallahi wa sultanihi fis samai wa fil ardh. Ketahuilah yang namanya kekuasaan Allah itu di langit dan juga di bumi. Jadi tatkala dia mengatakan kekuasaan Allah di langit, loh, kekuasaan Allah itu bukan hanya di langit loh, tetapi juga di bumi. Kemudian sisi yang lain dari keyakinan bagi mereka yang tidak mau menetapkan Allah di atas langit, kelemahannya yaitu apa? Wa huwa dilalatul aql alaihi. Itu merupakan pendalilan akal, bukan pendalilan secara apa yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Jadi tatkala mereka tidak mau menetapkan Allah berada di atas langit, akal mereka berbicara. Jadi bukan berdasarkan apa? Dalil nukilan. Li'annahu sifatun kamal. Ya, karena bagi Allah memiliki sifat kesempurnaan. Kemudian sisi yang keenam, wa huwa zilatul fitrah alaihi. Kemudian tatkala mereka tidak mau menetapkan Allah di atas arsy, di atas langit, itu menyelisihi fitrah. Jadi kalau manusia fitrahnya masih bersih, siapa saja mesti kata-katanya jangan lupa yang di atas, ya kan? Ingat sama yang di atas. Mungkin orangnya nggak sholat, nggak puasa, nggak apapun, tapi kalau terpuruk masih ada yang di atas, begitu. Itu fitrah masalahnya, dan itu nggak bisa dibongkar, nggak bisa dibuang, itu nggak bisa. Ya. Mesti di atas gitu. Makanya orang yang tidak mau menetapkan Allah berada di atas, dia kadang juga mengatakan kita berdoa di atas. Ya kan? Jangan orang berdoa muter-muter kayak gini, berdoa di atas, ya kan? Katanya Allah ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana, tuh ini muter-muter bengong kayak titiran dan sebagainya. Kan enggak, nyatanya berdoa. Jadi fitrahnya Allah. Berikutnya, li'anna al-makhluk mustiruna 'ala Allahi fis sama, dan makhluk itu difitrahkan bahwasanya Allah memang di langit. Di sini ada penjelasan lainnya. Jadi makna daripada fis sama itu artinya adalah ala. Berikutnya kita lanjutkan saja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan lagi dalilnya dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat namanya
Husain ditanya, kan ilahan ta'bud, berapa jumlah Tuhan yang kamu ibadahi? Sesembahan yang kamu ibadahi jumlahnya berapa? Ini Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seorang sahabat namanya Pak Husain. Ya. Dijawab, sab'ah. Tuhan saya ada berapa? 7. Ya, ada berapa? 7. Memang yang namanya manusia ya itu nggak puas kalau cuma satu. Baju kita berapa? Banyak ya kan? Kaos kita ya kan? Masa istri kita, kaos ya, tanaman kita, dagangan kita, usaha kita, hobi kita, itu pinginnya nggak cuma satu ya. Termasuk di dalam masalah Tuhan juga kalau satu itu kurang ya kan? Aku yang doain Allah sebutkan terus, tapi aku yang wijimah, tapi aku ya ngerti nggak nadanya ya kan? Nadanya gitu. Sabdo Palon sama Syekh Subakir. Setelah diteliti ini kurofat. Benate mirip sejarah Sabdo Palon panjenengan sedanten. Bukan ketoprak kok. Sabdo Palon itu nama seorang danyang yang ada di Gunung Pidar. Wah, itu ceritanya panjang. Nah, ternyata di sini memunculkan jadinya ada kekuatan lain yang mengatur bumi ini, bukan hanya Allah, tapi di antaranya adalah danyang. Sabdo Palon yang di Jawa, di Jawa ada lagi. Padahal kita kan dilatih, dididik dulu, Allahu Akbar. Tetapi kenapa? Tatkala kita sudah hafal demikian itu, disitulah kita hancur. Coba naudzubillah dari. Dan lebih aneh lagi, kamu agamanya apa? Islam. Apa ya surat Al-Ikhlas? Apa? Coba baca Qul huwallahu ahad. Selesai. Sekarang surat Al-Ikhlas ya. Ikhlasnya di mana? Coba. Ayo, ikhlasnya di mana? Qul huwallahu ahad. Sampai selesai. Ikhlasnya di mana? Coba. Ya kan? Coba kalau pertanyaan ini diberikan kepada salah satu di antara kita, ikhlasnya di mana? Kan surat Al-Ikhlas, ikhlasnya di mana coba? Nah betul. Ikhlasnya itu memurnikan peribadatan yang peroleh lain dibersihkan semuanya. Banyak kita ikhlas kan, aku ada di 1.000 istilah pikiran kita mesti ikhlas. Nah itu ya Allah. Berarti kefahaman tentang tauhidnya ini butuh difahamkan lagi. Sehingga orang beriman, kamu apa saat kapan? Ikhlasnya di mana coba? Bingung ya Allah. Ini mahasiswa loh. Mahasiswa ditanya satu-satu, apa ikhlasnya di mana? Saya nggak tahu, saya juga bingung gitu. Ikhlasnya itu tadi masalah peribadatan menyinggir semua. Kalau kayak gitu ya kamu ngaku paling benar. Nah, kita bukan ngaku paling benar, tetapi kita harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Terus kalau misalnya tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah, apakah ada pencipta lain dari selain Allah? Nggak ada. Ya memang inilah yang dibenarkan harus kita yakini. Sehingga Allah mengatakan famada ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah kebenaran keimanan ini pasti kesesatan. Ini beribadah kepada Allah, ini beribadah kepada danyang yang nggak ketemu. Makanya di sana ada lakum dinukum variasi. Ya kayak gue ya orang toleransi. Memang permasalahannya orang beriman itu kalau ditoleransi dan imannya hilang. Tetapi kalau tak beriman, dasarnya nggak beriman kok. Dasarnya nggak beriman, maka tetap kalau dalam saya nggak bisa. Dan kalau antum perhatikan, orang yang paling toleransi adalah orang-orang yang beriman. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Dulu tatkala Firaun berkuasa, yang tidak mau mengakui ketuhanan Firaun sebelah terus begitu. Tapi orang beriman enggak.
Tatkala Syam takut di tangannya Umar bin Khattab, itu pendeta menyerahkan kuncinya ke Umar bin Khattab, merasa aman. Begitu, Masya Allah, kekuatan kaum muslimin. Dan ini luar biasa. Kalau bukan karena keimanan ya tidak mampu, gitu kan? Karena memang menjalaninya adalah karena iman. Saya pun pahami betul. Kalau bukan karena keimanan, maka kita tidak mampu menjalaninya. Saya dipahami betul. Sakit nggih, contohnya ini dulu kan Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu perang itu sudah membunuh kaum muslimin, sekian banyak kaum muslimin mati. Oh, dia pemimpin perang. Tapi tatkala penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan ini beriman. Kalau perjuangan ini bukan karena keimanan, tatkala Abu Sufyan masuk, mungkin kita tidak akan terima. Allah, bapak ini baik. Sandung batuk, saya nyari bumi ini sudah tiba. Partai ini boleh. Ternyata dia udah beriman. Dan ini berat. Ya, berat sekali. Makanya kita dilatih apa? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur. Berat sekali. Ini insyaallah. Ya, ujian ini. Makanya tadi ya, keimanan. Termasuk seperti ini juga mungkin berat. Tapi inilah keimanan. Makanya kalau tidak belajar keimanan ini akan digoyang. Makanya ngaji seperti ini tadi disebutkan hanyalah proses bagaimana kita menambah iman. Kalau tidak ada khilaf di situ, tidak ada khilaf. Ya, laku dinutup waliyati. Dan masih banyak lagi penjelasannya, tapi kita tidak perpanjang. Berikutnya alhamdulillah ditanya Tuhan kamu berapa? Kalau kita belum ngaji tauhid, Tuhan kamu berapa? Mungkin kita jawabnya ya oke. Aja mau si TikTok ya Tuhan, ya tujuan serpe, ya. Siji orang mantap lah. Di sini juga dijawab sab'ah 7. Tuhan saya ada. Sitatun fil ard, ada 6 di bumi, wa wahidun fis sama, dan ada 1 yang ada di atas langit, ya. Jadi 6 bumi, 1 di langit, ya kan? Kalau menurut dan siapa Tuhan yang paling kamu takuti, ya, dan paling kamu berharap dengannya? Dijawab oleh Nabi sama yang ada di langit. Jadi terkadang otak manusia itu normal, jimat itu ya orang bisa apa-apa. Sebenarnya ya sambung nyawa, tapi nggak harus mati ya tetap bisa disambung, ya kan? Kita mau betul. Hati-hati loh, banyak sekali hal-hal yang rusak akidah. Rawa-rompak orang ya. Astagfirullahaladzim. Ini baru di Indonesia ya, kalau di negeri lain banyak, setiap negeri ada begitunya. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya. Wakil dan disana. Kalau Allah kita siapa yang ada Tuhan? Kalau dari disana, ini yang bilangnya. Kemudian Rasulullah SAW ada fakul isitah, tinggalkan yang 6. Jadi tinggalkan yang 6 ini berat. Ya, sing wis biasa kecanduan jin, kecanduan jimat, kecanduan angel. Di samping di situ ada unsur-unsur keyakinan yang belum kuat ya, menyimpang. Juga ada unsur-unsur hobi dan senang gitu. Jadi manusia itu kadang senang. Ya, padahal ini nggak boleh senang-senang yang demikian ini. Senang-senang dengan jin gitu kan. Ya kan jadi aneh-aneh kayak gitu kan. Nggak boleh, tinggalkan yang 6 wa'bud ladzi fis sama, dan sembahlah 1 saja yang di langit. Wa ana a'limuka da'watain. Nah, dan kalau begitu saya ajarkan kepadamu 2 doa. Kemudian Husain ini beriman, berislam. Wa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada doa, Allahumma alhimni rusydi wa rabbini syarra nafsi. Ya Allah,
berikanlah petunjuk kepadaku. Ya. Berikanlah ilham untuk petunjuk kepadaku. Dan lindungilah aku dari kejelekan diriku. Jadi diri kita punya kejelekan. Jadi yang paling bahaya kejelekannya siapa ya? Yang paling bahaya kejelekannya siapa ya? Diri kita sendiri. Kejelekan sebenarnya dari mana itu ya? Dari syaitan, kalangan jin, metin-metini dan sebagainya, memasukkan keyakinan-keyakinan batil ya. Ya, sesuai negaranya lah. Ya, kalau Amerika mungkin vampire ya, kalau Indonesia mungkin sundel bolong ya, kalau daerah mana lagi Afrika voodoo dan sebagainya, ada semuanya. Itu jin itu. Jin yang mengkhayalkan gitu. Ya, mengkhayalkan baik namanya, caranya, metodenya, intinya jin. Nah, itu memberikan kejahatan. Kemudian kejahatan dari manusia. Tapi ternyata yang lebih berbahaya kejelekan diri sendiri. Karena kalau kejelekan jin ini ditepis dalam pada jiwa kita kuat, ini tepar ini. Nah, kejelekan dari orang lain kalau ini kuat, ini juga hilang. Maka perlindungan diri kepada kejelekan diri. Jadi kadang diri ini ngayal ya, ngayal hal-hal yang akhirnya menjauhkan dari petunjuk Allah SWT. Berikutnya, wajibah nukilaan alamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dinukilkan dari tanda-tanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabi dan para sahabatnya di dalam kitab-kitab mutaqaddimah annahum yasjuduna fil ardh, bahwasanya mereka sujud di bumi. Wa yasrumuna anna ilahum fis sama, karena mereka meyakini bahwasanya Allah berada di langit. Dan memang kalau orang sujud di bumi atau di mana? Di bumi ya kan? Gak ada orang sujud di gini, gak ada kan? Mesti sujudnya kemana? Ya kan, ke tangan. Makanya kita hati-hati sekali. Memang di antara adat tata krama negeri kita itu cium tangan ya kan? Tapi kepala ini jangan sampai diginikan. Jadi kalau mau cium tangan, tangannya diangkat. Kalau orangnya di bawah, kita turun aja. Kita turun, kalau kita cium gitu. Pokoknya kepala ini jangan nunduk gitu. Hati-hati, karena ini untuk Allah SWT gitu. Ya, kalau memang boleh untuk makhluk yang paling berhak ya istri kepada suami. Apa ada seorang istri mau sujud ke kita? Kalau memang boleh, ada kan? Jarang ya. Karena istri juga kadang merasa punya power. Iya kan? Punya power nggak perempuan? Punya ya, gengsi dan sebagainya. Loh kok untuk ini hubungannya dengan agama sebenarnya? Hubungannya dengan keimanan dan ketaatan. Oh, jadi orang kayak dosanya asalnya jelas. Nyalah-nyalah waton, ya enggak. Menangnya dewek, ya enggak. Ini hubungannya loh, secara tatanan syariat, jalan surga dia di antaranya adalah ya taat kepada suami pada perkara yang ma'ruf. Kalau masih dijawab lagi sama wanita, biasa lanang menangnya dewek, kita jawabnya gimana? Ya bismillah. Moga-moga itu tunjuk. Untuk omongnya harus kurang mudah ya bismillah. Lah kan misalnya mau bisik gitu kita jawabnya gimana? Ya udah, moga-moga kamu sudah sabar. Jangan dikejar ya, kalau sudah begitu jangan dikejar ya. Orang ini ngomong bisik-bisik kayak gue loh, itu jangan. Nanti nggak boleh lulus kita tuh kontrol ya, jangan sampai kita menjadi sebab istri kita itu jauh dari agama. Kira-kira nggak siap jiwanya mentalnya, jangan dikejar, biarin aja biar tenang. Mau itu perasaan sih, itu emosional namanya. Tenang. Makanya jadi laki-laki itu memang harus kuat imannya. Kita lanjut lagi yang antara azan Allah. Dan juga riwayat Nabi Dawud dalam sunahnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna ma baina samai ila samai masiratan kada wa kada. Sesungguhnya jarak antara satu langit yang satu dengan langit yang lainnya jarak sekian. Dan disebutkan berita sampai ya kepada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa fawqa dzalika al-'arsy. Jadi langit yang satu sekian gitu ya.
Dan di atas itu semuanya adalah arsy. Jadi arsy itu adalah saqful alam. Jadi atapnya alam ini namanya arsy. Arsy artinya singgasana. Tapi maksudnya adalah tadi yang disebut saqful alam. Padahal alam ini aja kita tidak bisa mencerna. Boro-boro tata surya ya, yang ada di diri kita aja kita nggak tahu. Sulit sekali kita mendefinisikan diri kita, gitu. Itu sulit sekali. Jadi ya masya Allah, pokoknya kalau kita bahas itulah menunjukkan keagungan Allah yang memiliki kemuliaan yang ada. Berikutnya adalah hadana azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT di atas itu semuanya. Nah, sehingga kita tidak boleh membagaimanakan, kemudian memisalkan, menolak juga nggak boleh, merubah-rubahnya juga tidak boleh. Hanyalah iman di situ. Fahadha wa masyarakat ajma salaf rahimahullah ala nabi wa qubulihi. Dan perkara yang demikian ini yang sebesar ini telah ijma salaf. Salaf itu ya para sahabat, ya tabi'in, atba' tabi'in, ya, dan Nabi kita Muhammad SAW tentunya itu ijma, menukilkannya dan menerimanya. Walau yata'arradu li raddihi wa la ta'bilihi, dan mereka tidak menentangi dengan membantahnya. Oh, ya mungkin loh. Itu enggak lima. Ya. Karena pasti kalau membantah itu pasti dengan akal, pasti gitu. Untuk pendefinisian secara sains tidak mampu. Ya. Untuk pendefinisian secara apa? Sains, ilmu pengetahuan itu tidak mampu. Jadi orang-orang yang suka sains mengatakan sains ini adalah jujur. Sains is true katanya. Sains itu jujur. Tetapi sains mendefinisikan ruh yang ada pada diri kita dan tidak mampu gitu. Ruh yang ada pada diri kita. Sains loh. Sampai detik ini kan belum bisa. Jadi memang apalagi ya Allah sulit itu kan nggak mungkin. Ya. Saya belum pernah melihat hasil laporan biologi yang menjelaskan jantungnya nyamuk, ususnya nyamuk, ya kan, darahnya nyamuk, ya, dan sebagainya, terus penggerak sayapnya dengan kecepatan yang luar biasa gitu. Dan memang Allah Subhanahu sengaja itu supaya tahu bahwasanya penciptaan itu yang sangat agung. Ada belut listrik, coba ya, beli listriknya di mana? Terus ngecasnya kapan, ya kan? Tidak pernah dengar belut listrik. Nah, itu kalau baterainya habis, belinya pakai di mana tuh? Ya kan? Itulah. Kita lanjut lagi. Jadi beriman sudah. Ini letaknya cuma iman, ngalak sudah kalau seperti ini, takluk sudah. Maka ditanya Imam Malik bin Anas, semoga Allah meridhoinya, ya ada Abdullah. Saya Abdullah itu Anas Malik. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah benar, Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah benar Imam Malik. Nah, ini pertanyaannya ingin membantah. Kemudian mengatakan kayak istiwa itu gimana? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Istiwa, makna istiwa itu bukan termasuk perkara yang tidak diketahui secara arti. Jadi orang Arab paham tentang arti istiwa. Jadi istiwa ini bukan perkara yang majhul, ya, perkara yang tidak diketahui. Jadi perkara istiwa ini maknanya sudah diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan bagaimananya Allah SWT beristiwa, akal kita itu tidak mencerna gitu. Kapan sih waktu bertambahnya jenggot kita? Kapan coba? Tahu-tahu sudah panjang. Tahu-tahu kok ada yang putih ya. Padahal matanya masih sama. Tahu-tahu kok pakai kacamata ini gimana? Tahu-tahu kalau ngajinya lama kok badannya capek ya. Kayak seakan-akan di bawah mata kita ada apa? Batunya ya, geser sana geser sini. Nah, itu. Jadi bagaimananya udah makul, akal ini nggak masuk. Wal iman lebih wajib, sedangkan keimanan terhadap Allah berada di atas arsy ini hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Sedangkan kita bertanya bagaimana istiwanya Allah, apa betul Allah istiwa?
Bertanya seperti itu bid'ah, karena tidak ada hal yang demikian itu terjadi di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabi'in, atba'ut tabi'in, para imamul huda. Mereka tidak ada yang bertanya seperti itu, karena ini ranahnya apa? Keimanan. Summa amara birrujul fa ukhrija. Kemudian diperintahkan seseorang, kemudian diperintahkan untuk keluar, sudah keluar. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya tidak suruh keluar, ya orang itu bisa geser keyakinannya gara-gara apa? Perdebatan. Jadi menjaga keimanan ini sulit. Yang hadirin azan wa azakumullah, kita selesai pembahasan tentang istiwa Allah dan Allah berada di atas langit. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya tentang ya alamullahi ta'ala. Jadi Allah SWT memiliki sifat kalam, itu berbicara. Saya baca penjelasannya aja biar mudah, tapi baca matanya juga apa-apa. Kalam. Jadi kalam sifatnya min sifatillah thabitah lahu bil kitab was sunnah. Berbicara merupakan sifat dari sifat Allah yang tetap di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ijma' salaf. Di antaranya firman Allah Ta'ala wa kallama Musa taklima, dan Allah SWT mengajak bicara Musa secara pembicaraan. Jadi Allah yang mengajak bicara. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arada Allahu an yuha bi amri, takallamu bil wahyi." Dan apabila Allah SWT berkehendak untuk menurunkan wahyu, ya, dengan satu perintah, takallamu bil wahyi, maka Allah berbicara dengan apa? Wahyu. Jadi tatkala Allah SWT ingin mewahyukan satu perintah, maka Allah berbicara dengan wahyu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Uzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Wa ajma' salaf ala thubutil kalami billah, dan salaf telah sepakat atas tetapnya kalam bagi Allah, maka wajib menetapkannya min ghairi tahrif wala ta'til, tanpa merubahnya dan tanpa menolaknya, wala takyif, dan tidak membagaimanakan. Dan bicaranya Allah sih kayak apa, itu tidak boleh. Wala tamthil, oh bicaranya Allah seperti ini, diserupakan juga tidak boleh. Merubah-rubahnya nggak boleh, menolaknya nggak boleh, membagaimanakan nggak boleh, menyerupakannya juga tidak boleh. Yang boleh adalah beriman, yang bahwasanya Allah berbicara sesuai dengan ya keagungan dan kemuliaan Allah. Wa huwa kalamun hakiki yaliqu billah. Kalam di sini adalah kalam yang nyata sesuai dengan Allah SWT. Ya ta'ala bimasyiatihi, kalamnya Allah berdaringan dengan kehendaknya Allah. Bihurufin, dengan huruf, wa aswatin, dan suara masmu'ah yang terdengar. Dalil atas kehendak Allah SWT dalam perkara tersebut adalah firman Allah Ta'ala, wa lamma ja'a Musa bimiqatina wa kallamahu rabbuh, dan tatkala datang Musa ke tempat miqat kami, maka Rohnya mengajak bicara Musa. Al-A'raf ayat 143. Fataklim hasala ba'dal maji. Ya, pembicaraan terjadi setelah datangnya Musa. Jadi setelah Musa datang ke miqat di tempat ibadahnya, ya, kemudian Allah berkehendak mengajak bicara dengan Musa. Ini berarti Allah berbicara dengan kehendak. Wa dalil ala annahu hurufun, dan dalil bahwasanya Allah berbicara ini dengan huruf-huruf adalah firman Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk. Ya Musa, wahai Musa, inni sesungguhnya aku, ana rabbuk. Kata ana rabbuk itu kan juga dengan huruf. Ya, ini ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fa inna hadhil kalimat hurufun wa hiya kalamullah. Sesungguhnya ini adalah huruf-huruf dan itu adalah ucapan Allah. Makanya kalau misalnya pakai bahasa Suryani itu menyelisihi dari hikmah agama ini. Ya.
menyelisih dari hikmah agama ini yang katanya itu siapa itu Muhammad Kufron itu nggak mungkin, karena memang Allah itu berbicara dengan sesuatu yang dipahami. Karena Allah juga ingin menjelaskan tentang syariatnya, perintahnya. Bagaimana mungkin Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami sehingga perintahnya pun tidak bisa dijalankan. Coba kalau kita takbir, Allahu Akbar. Ya kan kita kan paham, tatkala kita sholat, tatkala kita wudu, tatkala kita tawaf, tatkala kita melempar jumrah, Bismillah, Allahu Akbar, ya kan? Cuma bagaimana kalau tidak dipahami? Jadi di sini Allah berbicara dengan huruf dan juga dengan apa? Ya. Dan huruf dan juga dengan suara. Dan dari bahwasanya Allah berbicara dengan suara, wa nadainahu min janibi turil aiman. Dan kami memanggil Musa dari sisi bukit Tur sebelah kanan. Ya. Wa qarabnahu najiyya. Ya. Dan kami dekatkan Musa dengan najiyya, dengan bermunajat. Wanita dan panggilan yang munajat la taqulu illa bisawm. Panggilan dan munajat itu artinya berbisik-bisik, tidak terjadi kecuali dengan suara. Di sini Allah mengatakan wa nadainahu, dan kami panggil dia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa, yang namanya panggilan itu pasti ada suara. Wa nadainahu min janibi tur, dari sebelah kanan bukit Tur. Wa qarabnahu najiyya, dan kami dekatkan Musa najiyya dengan bermunajat. Berarti dengan suara. Dan sih gimana suaranya? Nah, ini yang kita tidak tahu, tidak dibagaimanakan. Oh, suara seperti ini, enggak boleh. Tapi kira-kira hadirin azani wa azakumullah. Jadi dari Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yahsyurullahu khalaiq. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk-makhluknya, fayunadihim, dan Allah memanggil mereka dengan panggilan, bisautin, dengan suara, yasma'uhu, dengan suara yang didengar, min ba'di kama yasma'uhu min qurb, yasma'uhu min bu'din, terdengar dari jauh, kama yasma'uhu min qurbin, sebagaimana terdengar dari dekat. Anal Malik, Anad Dayyan, aku adalah Raja dan aku adalah Zat yang Maha membalas. Jadi nanti di mahsyar. Mahsyar itu arah-arah mahsyar, suatu kiamat. Ya, antum sudah pernah baca lah ya di surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah penguasanya hari kiamat. Kenapa Allah SWT disebutkan sebagai penguasa hari kiamat? Karena di situ tidak ada penguasa lain selain daripada Allah SWT. Di dunia ini banyak orang yang merasa berkuasa, tapi tatkala pada hari kiamat tidak ada. Kemudian dikumpulkan manusia semuanya, maka ditantang mana mereka para tirai, mana mereka orang-orang yang zalim. Bahwa kemudian dikumpulkan semuanya di dalam hadis ini, dan Allah memanggil mereka semuanya dengan suara yang didengar baik dari jauh atau didengar dari dekat. Dan Allah mengatakan Anal Malik, aku adalah Raja. Jadi Allah itu membantah kerajaan manusia yang sombong tatkala di dunia, dan tatkala di akhirat para raja itu tidak bisa sombong lagi. Anad Dayyan. Berikutnya di dalam kitab wa akhrajahu musannif fil adab al-mufrad wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadihima wa dzakarahu qaitan akharin. Ini jalan lain tentang masalah ini. Kayaknya ini saja yang bisa dipelajari, belum selesai semua sih, tapi kayaknya waktunya sudah habis. Tapi sedikit saja ya, ini setelah ini bab baru. Asma'u sautaka, aku mendengar suaramu, wa Allah makanaka, tapi aku tidak tahu tempatmu. Fa'aina anta, di mana engkau?
Faqala ana fawqaha, aku berada di atas kalian. Wa ana maka di depan kalian. Man yaminika, di samping kanan kalian, wa shimalika, dan sebelah kiri kalian. Fahmi makna hadis sifat yang terjadi ila Allah Ta'ala. Maka yang demikian ini tidak layak kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau fadzalika anta ya ilahi, demikian pula engkau wahai ilahi. Apa? Kalau maka asma, apa? Kalam Rasulullah maula dalam kalam ya Musa. Ini masih dengan Nabi Musa. Qala fadzalika anta ya ilahi, demikian pula engkau wahai Tuhan. Apa kalam maka asma? Apakah ya, ucapan engkau dengar atau kalam Rasulika? Kemudian Allah menjawab berkalam ya Musa, maka ucapanku wahai Musa. Berarti di sini memang Allah berbicara ya dengan suara dan huruf dan terdengar. Dan dohirnya di sini Allah SWT berbicaranya dengan bahasa Arab ya. Tadi sebagaimana tadi dalam ya hadis kan, Anal Malik wa Ad-Dayyar. Ini saja yang bisa kita pelajari tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, kalau memang ada pertanyaan atau hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Di beberapa pertemuan yang lalu kita menyamakan materi sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Ketika saya di Bekasi dengan tausiah kuliah subuh, kadang menyampaikan tema sabar dan syukur jaminannya surga. Sabar dan syukur jaminannya surga. Nah, memang ada kisah. Ada seorang wanita yang sangat panik sekali. Tahu dapat suami yang jelek atau bekerja. Suatu saat si perempuan panik tadi bilang suami, Mas, saya bakal surga. Kenapa deh? Karena saya dapat jodoh dengan kamu. Dan suami menjawab, betul deh, saya juga bakal masuk surga karena saya dapat kamu. Intinya si perempuan tadi bersabar karena dapat orang jelek. Dan suami yang bersyukur karena dapat wanita cantik. Sampai surga akhirnya kan gabung dari surga. Nah, untuk mulai sekarang gimana kan? Nggak komentari kisah ini. Untuk kisah itu saya baru dengar, ya sudah ya, baru dengar. Sudah. Kemudian kalau orang yang bersabar dan bersyukur masuk surga, benar. Karena iman itu kan dibagi dua, separuh sabar, separuh syukur. Jadi iman cuma dua, sabar, syukur, dua itu. Ya. Sudah. Kemudian tentang masalah wanita yang punya istri jelek, punya suami jelek, tatkala dia bersabar, ya masuk surga. Jadi memang tidak mesti, ya tidak mesti. Kan kadang orang mengatakan istri itu tergantung sikap suami. Udah pernah dengar kata-kata ini? Dari suaminya apik ya bujurnya apik, nek suami elek ya bujurnya elek. Jadi istri tergantung sikap suami. Asia itu ahli surga, suaminya berjana, yaitu Fir'aun. Ya. Ternyata dulu kan banyak kan penampilan, di luar yang biasa dari dulu. Penampilannya kan nomor 16 biasa. Kemudian lagi Nabi Nuh istrinya itu masuk neraka, padahal suaminya soleh. Nabi Nuh istrinya juga masuk neraka, padahal suaminya Nabi. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi kisah tersebut? Ya. Kisahnya tadi yang disampaikan gimana? Si istrinya soleh, ya, solehah, laki-lakinya jahat itu gimana? Oh jelek tapi tidak jahat. Jadi begini, ada laki-laki jelek dapat wanita cantik. Nah, tapi dua-duanya harus surga. Wahai suamiku, saya tahu bahwa kamu jelek, tapi saya sabar. Akhirnya masuk surga. Wahai wanita, saya yakin kamu itu cantik, tapi saya syukur. Akhirnya masuk surga dan surga. Bisa jadi ada. Ya.
Tapi cerita yang dikemas seperti itu saya baru dengar. Jadi ada seorang sahabat namanya Julaibin. Sudah pernah dengar kan Julaibin? Nah, Julaibin ini wajahnya enggak ganteng. Berarti di sini perempuan lihat laki-laki ganteng, seneng atau nggak seneng? Seneng lah, ya kan? Seneng. Buktinya nggak ada yang mau sama Julaibin. Sudah. Kemudian ada seorang wanita sangat cantik, namanya saya nggak tahu, karena tidak disebutkan, ya kan? Nah, karena Julaibin ini belum menikah, Rasulullah juga kan kasihan. Memang perkara yang paling harus mendapatkan perhatian adalah perkara menikah. Aku sudah pernah punya kepinginan sepeda motor yang bagus, tapi aku waktu itu belum mampu membelinya. Coba, aku kepengen motor Super NMAX misalnya. NMAX kalau bisa terbang, pengen banget ke ibi-ibi gitu. Udah pernah misalnya. Nah, ingin punya istri lebih daripada itu. Karena orang kalau sudah saatnya nikah, tidur itu tidak nyenyak, makan enak gitu. Jadi bangun ya, ternyata nggak ada yang di sampingnya. Terus begitu, tanda-tanda itu memang harus carikan jodoh. Carikan apa? Jodoh. Di masa kita ini jarang yang perhatian masalah ini. Jadi banyak orang yang menderita sebenarnya, tapi kita nggak tahu ternyata dia. Itu orang-orang yang sudah sangat kepingin menikah, tapi belum mendapatkan istri. Dan juga itu karena nggak ganteng dan mungkin miskin, ya siapa yang mau? Akhirnya Rasulullah datang ke seorang tua yang punya anak cantik tersebut. Saya datang ingin melamarkan Julaibin untuk putrinya antum. Ini gimana? Bapaknya langsung menolak. Tapi si wanita ini dengar yang lamarannya Rasulullah. Secara langsung tentu yang namanya ganteng ya nggak suka. Tapi kalau keimanan, nah inilah keimanan itu yang mampu melihat yang jelek tadi menjadi indah. Saya tahu, wahai suamiku, kamu tidak ganteng, tapi saya sabar ya. Saya tahu, wahai istriku, kamu sangat cantik dan saya jelek, tapi saya syukur. Ya. Akhirnya wanita ini bilang ke bapaknya, wahai bapak, jangan kau tolak lamaran itu dari Rasulullah. Saya tidak ingin menolak yang dilamarkan oleh Rasulullah. Karena anaknya begitu dan anaknya beriman, bapaknya nggak bisa nolak. Akhirnya dinikahkan. Nikah sudah. Nah setelah nikah, ya belum sempat pengantinannya itu baru nikah halal. Ternyata sudah ada panggilan jihad, ikut jihad, ternyata meninggal dunia. Dan ini langsung disambut oleh para bidadari. Ya kan memang orang yang mati syahid itu kan bidadari diambil jadi pengantin gitu. Makanya teroris itu kalau ngobrol jadi pengantin. Itu yang jadi permasalahan, bukan masalah kebenaran dari tentang masalah itu, ngobrolnya sama gitu. Sisi perbandingan itu salah, tapi kalau betul-betul manusia itu ya pengantin lah, disambut bidadari. Siapa yang nggak tertarik sama bidadari ya kan? Lebih cantik bidadari atau lebih cantik wanita Indonesia? Tentu bidadari lah, cantik ya kan? Nah, dia disambut oleh bidadari dan kemudian harta wanitanya diberikan kepada istrinya. Begitu insya Allah dua-duanya masuk surga ini. Ya makanya berbahagialah bagi siapa saja yang sudah punya suami ataupun istri. Ya walaupun mungkin kadang timpang lah ya. Ada yang istrinya cantik, suaminya sebaliknya. Ada yang laki-lakinya ganteng banget, istrinya sebaliknya. Ini dream atau orang ini ya. Loh kok bisa begitu? Ya bukan bisa begitu, memang adanya begitu. Loh kok dipiara, bukan masalah dipiara atau tidak dipiara, ini pahala. Ini keimanan. Cari aja yang lain. Aduh, cari yang lain tapi bukan kayak gini malah. Nah ini jadi begitu. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga kita termasuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersabar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.